Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melakukan amal ibadah salat maghrib berjamaah, dan juga kita diberikan kesempatan untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa kita setiap malam Sabtu di musolah ini pada pekan yang ketiga biasa kita mengkaji kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai atau kita telah membahas hadis yang ketiga yang berkaitan tentang hakikat kebaikan dan dosa, yang insya Allah pada pertemuan malam hari ini kita akan memasuki hadis yang keempat tentang adab yang berkaitan larangan berbisik antara dua orang ketika sedang bertiga. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuhu, muttafaqun alaihi wal lafzu li muslimin. Yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bertiga maka janganlah dua orang berbicara atau berbisik-bisik berduaan, sementara yang ketiga tidak diajak sampai kalian bercampur dengan manusia, karena hal ini bisa membuat orang yang ketiga tadi bersedih. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita seharusnya sebagai umat Islam, kita harus bangga dengan keislaman atau dengan agama Islam yang kita anut, dan kita harus bangga. Kita harus bangga karena agama Islam sangat-sangat sempurna. Di antara kesempurnaan agama Islam mengatur segala aspek di dalam kehidupan. Tidak hanya yang diatur itu
hal-hal yang berkaitan tentang halal haram, tetapi juga perkara-perkara sepele pun diatur, seperti adab makan, adab minum, dan lain-lainnya. Termasuk di dalamnya adab bergaul, adab ketika kita bermuamalah bersama saudara-saudara kita, termasuk di dalamnya adab bergaul. Maka pada hadis yang keempat ini Rasulullah SAW mengatakan, idza kuntum salasa, jika kalian bertiga, fala yatanajasnani dunal akhar, tidak boleh, maka janganlah dua orang berbicara atau berbisik-bisik berduaan sementara yang ketiga tidak diajak bicara. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kasus contoh misalkan ketika kita berada di suatu tempat sedang bertiga, kemudian dua orang berbicara, berbisik-bisik, atau sementara ada satu orang tidak ajak berbicara. Nah, ini di kategori berbisik-bisik ya. Ada tiga orang, kemudian dua orang yang berbicara, baik itu berbisik-bisik, kemudian yang satunya tidak diajak berbicara. Maka ini termasuk larangan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Termasuk di dalamnya ini tidak pembatasan ya, tidak hanya 3 orang, 4 pun bisa. Misalkan ada 4 orang, 3-nya berbicara, 1-nya tidak. Atau ada 5 orang, 4 yang diajak berbicara, yang 1-nya tidak, dan seterusnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada alasan mengapa baginda Rasulullah SAW melarang kita untuk berbisik-bisikan ketika kondisi bertiga tadi. Yang pertama adalah karena perbuatan ini min ajli anna dzalika yuhzinuhu, karena perbuatan ini bisa menjadikan orang yang ketiga tadi bersedih ya. Jadi dalam satu kondisi tadi yang kita sebutkan, misalkan ada 3 orang, sementara 2 orang tadi saling berbisik ya, tanpa diketahui oleh orang yang ketiga tadi, maka akan menimbulkan, pertama menyebabkan orang yang ketiga tadi bersedih. Kok ulun kada diajak berbicara? Nah, seperti itu. Emang ada apa ini, saya nggak diajak berbicara? Dia sedih. Dan ini tentunya juga seperti yang tadi ulun sebutkan, bahwa ini bentuk kesempurnaan agama Islam. Di antaranya mengatur segala aspek, termasuk di dalamnya tentang sopan santun. Ini bentuk sopan santun. Dan juga tadi kita sebutkan, membuat orang itu bersedih atau bisa jadi mengundang prasangka buruk dari orang yang ketiga. Dan lagi-lagi agama Islam menjunjung tinggi yang namanya sopan santun, dan juga menjunjung tinggi tentang menghormati sesama muslim ya, menjaga kehormatan sesama muslim, sesama saudara. Maka orang yang ketiga tadi bisa jadi dia memiliki prasangka buruk terhadap 2 saudaranya tadi. Kayaknya ini kawan ulun ini berdua sedang menggibah ulun, atau mungkin dia kayaknya sedang menjelek-jelekan ulun, atau mungkin dia sedang menggosip, atau mungkin dan seterusnya. Jadi menimbulkan prasangka buruk. Padahal kita di dalam agama Islam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berprasangka buruk kepada saudara kita. Ya, berprasangka buruk, atau bahasa kita adalah suudzon. Ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang permasalahan ini di dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya najwa, berbisik-bisik ini dari syaitan,
untuk menjadikan orang-orang yang beriman bersedih. Untuk menjadikan orang-orang yang beriman itu bersedih. Jadi berbisik-bisik tadi di samping itu menjadi perbuatan syaitan, atau berbisik-bisik tadi adalah dari syaitan, dan juga efeknya adalah membuat saudara seiman kita bersedih. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan berbisik-bisik hanya boleh dilakukan jika dalam suasana banyak orang, hatta takhtalitu binnas. Jadi misalkan kayak kita sekarang ini lagi kumpul membuat lingkaran, kemudian dua orang di antara kita sedang berbicara pelan suaranya, sementara yang lain ngobrol seperti biasa, berkumpul sama mereka dengan yang lainnya, maka ini boleh. Jadi misalkan kita ada 5 orang atau 10 orang sedang melakukan lingkaran halaqah, sambil mungkin ada wadainya dikit-dikit lah, sambil cicip-cicip, ya ngobrol biasa. Kemudian mungkin karena dia ini lama nggak jumpa sama kawannya, dia ngobrol berdua dengan suara pelan, tapi yang lain seperti biasa melakukan kegiatan cair seperti biasa. Yang lainnya, kelompok yang lain, yang 4 orang tadi atau 5 orang tadi seperti biasa. Maka yang 2 tadi mungkin dia ada pembicaraan khusus sama temannya, kenapa Pian nggak pernah kelihatan berapa hari ini, di mana aja, gimana kerjaan Pian. Mungkin dia ada pertanyaan yang memang tersendiri. Nah, ini tidak mengapa. Hal yang seperti ini tidak mengapa. Kata Rasulullah SAW, hatta takhtalitu binnas, sampai kalian bercampur dengan manusia. Ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dalam kondisi seperti ini boleh. Tetapi yang tidak boleh, misalkan ada perkumpulan banyak orang, kemudian ada 1 orang dibiarkan. Nah, ini yang tidak boleh. Misalkan ada 5 orang ngobrol biasa berlima, kemudian yang 1 dicuekin, tidak diajak ikut bergabung. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Sekalipun larangan dalam hadis tadi, idza kuntum salasa, jika kalian bertiga. Tetapi itu bilangan yang terkecilnya, sampai hanya Rasulullah SAW memberikan contoh saja. Tetapi lebih dari itu, kalau memang terjadi ada seseorang, 1 orang yang kita cuekkan atau kita biarkan dia sendiri, maka ini tidak dibenarkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga di sini sebab larangan dari hadis ini adalah jangan sampai membuat sedih orang yang tidak diajak berbicara, dan jangan sampai timbul persangkaan-persangkaan yang buruk dalam diri orang tersebut. Maka para ulama menyebutkan bentuk najwa yang terlarang lainnya, diantaranya adalah yaitu jika ada 3 orang, kemudian 2 orang diantaranya berbicara dengan bahasa yang tidak bisa dipahami oleh orang ketiga. Jadi diantara bentuk membuat, jadi larangan berbisik-bisik tadi alasannya karena membuat seseorang itu bersedih atau membuat dia menimbulkan prasangka-prasangka buruk. Di antara bentuk larangannya para ulama menyebutkan adalah jika kita berbicara berdua, kemudian ada orang yang ketiga di samping kita berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga tersebut. Misalkan berbicara bahasa daerah, pakai bahasa Banjar, kebetulan di sampingnya ada orang Jawa misalkan, atau pakai bahasa Jawa, sampingnya ada orang Banjar, dan seterusnya, atau pakai bahasa Sunda, nah, seperti itu. Ya. Ini untuk menjaga kehormatan kaum muslimin tadi, ya. Atau misalkan berbicara bahasa Arab misalkan, ya, berbicara bahasa Arab, kemudian sama temannya yang mengerti bahasa Arab, kemudian yang satunya tidak mengerti bahasa Arab, ya, maka ini tidak dibenarkan.
Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun dua orang tadi tidak melakukan berbisik-bisik, artinya dia berbicara dengan suara yang didengar oleh orang yang ketiga, selama bahasa yang mereka gunakan itu tidak dipahami oleh orang yang ketiga, maka ini termasuk hukumnya sama. Di sini disebutkan hal itu juga tidak diperbolehkan oleh para ulama. Menurut para ulama, hal itu hukumnya sama, seakan-akan dia didiamkan dan tidak diajak berbicara. Kalau memang diajak berbicara, mengapa dengan bahasa yang tidak bisa dipahami olehnya? Jadi masuk ke kategori berbisik-bisik adalah ketika dua orang yang berbicara tadi menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga, pakai bahasa daerah ataupun pakai bahasa-bahasa yang lainnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu seputar hadis yang keempat yang berkaitan tentang larangan berbisik-bisik ketika sedang bertiga. Larangan berbisik-bisik bagi dua orang ketika sedang bertiga. Kemudian kita melanjutkan pada hadis yang kelima tentang adab ketika hadir di dalam majlis atau adab ketika bermajlis. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang memberdirikan saudaranya dari tempat duduknya, kemudian dia gantikan posisi tempat duduk saudaranya tersebut, akan tetapi hendaknya mereka melapangkan dan merenggangkan. Sebelum masuk hadis ini, ulun kelewat. Di antara hadis yang tadi bisa kita ambil pelajaran bahwa agama Islam sangat-sangat toleransi. Ya, dari pelajaran hadis larangan berbisik-bisik tadi, itu sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Bukan yang dikenal sama orang Islam itu intoleransi. Ya. Agama Islam anti yang namanya toleransi, tidak. Ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat toleransi. Kita dilarang berbisik-bisik sekalipun mungkin kita tidak menjelekkan beliau. Sekalipun kita tidak menjelekkan orang yang ketiga tadi, sekalipun kita tidak membicarakan menggibah, tetap kita dilarang. Karena ditakutkan menimbulkan prasangka buruk. Nah, ini bentuk toleransi di dalam agama Islam. Baik, kita lanjutkan hadis yang kelima. Janganlah seseorang memberdirikan saudaranya dari tempat duduknya, kemudian dia gantikan posisi tempat duduk saudaranya tersebut, akan tetapi hendaknya mereka melapangkan dan merenggangkan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini kembali menjelaskan kepada kita tentang agungnya Islam, bahwasannya Islam mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya adab bermajlis pun diatur di dalam agama Islam. Adab bermajlis pun diatur di dalam Islam. Seperti yang pertama, adab yang berkaitan dengan orang yang datang terlambat di majlis. Maka kata Rasulullah SAW, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi. Jadi misalkan kita datang terlambat di suatu majlis, di suatu kajian, atau mungkin datang terlambat untuk masuk sholat Jumat, maka tidak boleh kita memberdirikan saudaranya dari majelisnya. Dalam artian, karena kita pengen duduk di depan, di muka, kita suruh dia pindah. Nah, atau bahkan sebagian orang melangkahi saudara-saudaranya yang sedang berada di sop depan karena dia pengen di depan. Nah, ini tidak dibenarkan. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, la yuqimur rajulur rajula, dilarang seorang memberdirikan saudaranya dari majelisnya.
Jadi kalau datang telat, hak kita adalah mencari tempat yang masih kosong. Kalau kita datang telat, kita mencari tempat yang masih tersedia. Tidak perlu kita apa bahasa Banjarnya? Menghimpit-himpit, mendesak-desak atau apa ya? Ya intinya tidak boleh kita melangkahi saudara kita. Ya. Kalau kita datang telat tidak boleh. La yuqimur rajulur rajula min majlisihi. Ini adab di dalam majelis. Ya. Kemudian kenapa ini dilarang? Karena perbuatan seperti ini menunjukkan sikap egois, ya. Dan ini dilarang di dalam Islam. Ya. Sikap egois, angkuh, sudah datang telat, ya. Kadang juga membuat saudara kita yang datang duluan pun kadang merasa tersinggung kan, digeser-geser. Nah, ini udah datang telat, geser-geser orang lagi, ya. Seperti itu kan bahasanya seperti itu. Maka ini tidak dibenarkan, egois, ya. Padahal agama Islam memerintahkan kita bersikap tawadhu, ya. Rendah diri. Kita nggak boleh merasa ya, semua sama. Kita semua manusia, ya. Kalau kita mau dapat tempat di depan, ya datang lebih awal. Seperti itu. Tidak boleh kita berdesak-desakan. Kemudian bagaimana kalau orang yang telah datang duluan? Orang yang telah datang duluan, maka Rasulullah mengatakan walakin tafassahu wa tawassa'u. Nah, ini berkaitan bagi orang-orang yang sudah terlanjur lebih dulu duduk. Artinya orang yang telah datang duluan juga memiliki adab di dalam majelis, ya. Adab yang kedua ini hendaknya dipegang oleh mereka yang sudah terlebih dahulu hadir di majelis dan telah mengambil tempat duduk. Adab bagi mereka yang telah hadir terlebih dahulu adalah dengan berbeda dengan yang datang terlambat tadi. Dalam hadis ini diperintahkan adalah tafassahu wa tawassa'u, melapangkan dan meluaskan majelisnya. Artinya dia memberikan celah kalau memang memungkinkan ada celah untuk sahabatnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadalah pada ayat yang ke-11. Surah Al-Mujadalah pada ayat yang ke-11 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian lapangkanlah, renggangkanlah majelis kalian, maka renggangkanlah atau lapangkanlah majelis kalian, niscaya Allah akan beri kelapangan pada kalian. Ulun ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian lapangkanlah atau renggangkanlah majelis kalian, maka renggangkanlah atau lapangkanlah majelis kalian, niscaya Allah akan beri kelapangan kepada kalian. Ayat ini tentunya menjelaskan bahwa di dalam kaidah yang sangat dikenal, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan. Jadi di sini Allah mengatakan tafassahu, lapangkanlah majelis, maka dengannya Allah akan melapangkan kalian. Jadi ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang menerapkan adab ini ketika dia bermajlis, dia melapangkan majelisnya atau dia melapangkan tempat untuk saudaranya agar bisa ikut bersama di dalam majelis,
maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka kelapangan. Di antara ulama tafsir mengatakan maksud yafsahillahu lakum yuwassi'ullahu lakumul jannah wal majalis fiha. Allah akan memperluas surga bagi kalian. Nah, ini yang pertama, maksudnya Allah akan melapangkan, maksudnya Allah akan memperluas surga bagi kalian dan memperluas tempat-tempat duduk di surga. Nah, ini keutamaannya yang pertama. Jadi makna dari yafsahillahu lakum disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi, Allah akan memperluaskan surga bagi kalian dan tempat-tempat di surga. Dan disebutkan di dalam tafsir Asy-Syaukani, beliau mengatakan yuwassi'illahu lakum fil jannah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan bagi kalian di surga, au fi kulli ma turiduna at-tafassuha fihi minal makani war rizqi wa ghairihima. Atau kelapangan pada setiap perkara yang kalian inginkan, kelapangan padanya baik tempat maupun rizki dan lainnya. Nah, ini perkataan Al-Imam Asy-Syaukani, beliau menafsirkan lebih luas lagi. Tidak hanya Allah lapangkan tempatnya nanti di surga, Allah luaskan tempat dia di surga, kata Imam Asy-Syaukani, bisa jadi atau Allah lapangkan baginya segala yang dia inginkan di dunia, baik rizki ataupun tempat dan selainnya. Jadi keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa melapangkan majlis, maka akan Allah lapangkan dia baik itu di surga kelak ataupun kehidupan di dunianya, rizkinya, urusannya dan segala halnya. Ini menurut pendapat Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada tambahan. Berdasarkan ayat ini pula diperintahkan kepada orang yang lebih dahulu hadir di suatu majelis, jika dikatakan kepadanya ya ikhwan tafassahu, tolong berikan saya tempat, makalah hendaklah ia memperhatikan permintaan saudaranya tersebut dan memenuhi panggilannya. Kemudian orang yang terlebih dahulu hadir di suatu majelis hendaknya berusaha memberikan tempat kepada saudaranya. Hal ini menunjukkan sikap saling cinta kasih di antara sesama muslim. Orang yang hadir terlebih dahulu di majelis ingin agar saudaranya juga dapat menghadiri majelis dan mendapatkan kebaikan sebagaimana ia juga ingin mendapatkan kebaikan dari majelis itu untuk dirinya sendiri. Dia juga tidak ingin menyakiti hati saudaranya dengan mempersulitnya menghadiri majelis. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bahwa hadis ini berlaku umum, termasuk tidak boleh mengambil posisi shaf orang lain. Jika di shaf pertama ada anak kecil, lalu ada orang dewasa yang terlambat datang, maka tidak boleh bagi orang dewasa tersebut menyuruh anak kecil tersebut mundur untuk menggantikan posisinya. Baik, ya. Ulun ulangi. Jadi ini berlaku umum bagi shaf-shaf di sholat pun, kalau datang telat maka tidak boleh mengambil shaf yang di depan, ya. Atau menyuruh orang yang di depan untuk mundur bertukar, nggak boleh. Mungkin timbul suatu pertanyaan, bagaimana jika ada seorang ustadz atau orang yang dihormati seperti kiai, guru, hadir terlambat dalam majelis, kemudian muridnya atau orang-orang yang telah hadir merasa tidak enak dengan orang tadi, seorang ustadz, seorang guru, orang yang terhormat tersebut, kemudian ia berdiri dan mempersilahkan ustadz atau orang terhormat tadi untuk duduk di tempatnya. Apakah yang harus dilakukan oleh si ustadz tadi atau orang yang dihormati tersebut? Misalkan ada orang yang kita hormati, dia datang telat.
kemudian kita berikan dia tempat duduk khusus, ya, kita persilakan. Maka sikap orang yang diberikan kesempatan tadi untuk duduk, bolehkah ia duduk menggantikan tempat muridnya? Maka jawabannya adalah mimba bil wara', maka hendaklah ia tidak mengambil tempat duduk yang ditawarkan tersebut, meskipun ia tahu bahwa hal itu dilakukan oleh murid tersebut semata-mata untuk menghormatinya. Jadi bagian dari berhati-hati. Hal ini adalah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. Wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi. Jadi perkara ini dicontohkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar jika ada seseorang yang berdiri mempersilahkan tempat duduknya kepada beliau, maka beliau tidak duduk di tempatnya, ya. Jadi kalau dia mengambil sikap al-wara', bentuk wara', ya, maka dia untuk tidak mengambilnya, sekalipun mungkin gurunya untuk menghormati dia, ya. Ibnu Umar jika datang terlambat di majelis, maka orang-orang berdiri dan meminta beliau agar duduk di posisi mereka karena mereka menghormati Ibnu Umar. Meskipun demikian, Ibnu Umar tidak mau mengambil tempat duduk tersebut karena hal ini disebabkan oleh sikap wara' beliau. Beliau tidak ingin mengambil hak orang lain meskipun orang lain merelakannya karena menghormati beliau. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, semua ini dilakukan oleh Ibnu Umar karena wara' beliau. Beliau khawatir orang lain tersebut melakukannya karena malu atau karena tidak enak. Dan telah diketahui bersama bahwasannya jika ada seseorang yang memberikan hadiah kepadamu atau memberikan sesuatu kepadamu karena malu atau tidak enak, maka janganlah engkau menerimanya, karena hal ini termasuk hukumnya seperti orang yang terpaksa, ya. Jadi maksudnya tadi muridnya tadi melakukan hal tersebut, ya, karena terpaksa, karena merasa ditakutkan seperti itu, ya, menerima hadiah karena dia itu sebenarnya malu untuk tidak memberikan hadiah. Jadi ini bentuk kehati-hatian dari Ibnu Umar, dan memang kebetulan yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau sendiri pun, ya, sekalipun sebenarnya mungkin tidak ada masalah, sah-sah saja kita memuliakan guru kita, memuliakan orang yang terhormat, ya. Tapi kalau karena Ibnu Umar di sini bentuk sikap wara' beliau, kehati-hatian beliau, beliau merasa tidak pantas, ya, ya seperti itu. Sebenarnya sah-sah saja, tidak ada masalah, ya. Karena memang bukan diminta, bukan dia yang minta, bukan dia geser-geser, saya mau duduk sini, tidak. Tetapi memang orang yang mempersilahkan beliau untuk duduk, ya. Ini tentang hadis di dalam bermajlis. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kita masuk kepada hadis yang ke-6, anjuran menjilati jari sesudah makan. Ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian makan makanan, jangan dia usap tangannya sampai dia menjilat tangannya tersebut atau dia menjilatkan tangannya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang adab makan, yaitu seseorang yang makan hendaknya menghabiskannya sampai bersih. Adab yang agung dalam Islam mengajarkan kepada kita agar kita menjauhkan diri dari sikap mubazir, ya, yang juga akan menjauhkan kita dari sikap kufur nikmat. Alasan yang pertama, kenapa kita disunahkan untuk atau dianjurkan menjilat jari jemari kita setelah kita makan. Yang pertama adalah
kita ketika makan tersebut bahwa di dalam makanan tersebut mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kul biyaminika wa kul mimma yalika. Makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dari yang terdekat terlebih dahulu. Dan berkah makanan itu kita tidak tahu. Bisa jadi berkahnya itu ada ketika di suapan pertama. Bisa jadi berkah makanan itu ada di tengah-tengah kita ketika menyuap makanan. Atau bisa jadi keberkahan itu terdapat di terakhir ketika kita menjilat jari jemari kita ketika kita makan. Ya. Ini sunnah atau sangat ini dianjurkan, tetapi sebagian kaum muslimin belum atau banyak tidak mengenalnya. Di sini disebutkan Rasulullah mengingatkan kepada para sahabatnya, innakum la tadruna fi ayyi barakah. Kalian tidak tahu di bagian mana makanan tersebut yang ada keberkahannya. Kita nggak tahu. Ya. Bisa jadi keberkahan itu ada di bagian terakhir dengan jilatan kita tersebut. Ya. Bisa jadi Allah meletakkan keberkahan itu di suapan awal yang kita makan, bisa jadi di tengah-tengah, dan bisa jadi Allah meletakkan berkah itu di bagian-bagian terkecil dari penghabisan makanan kita yang tersisa di piring, menempel di sendok ataupun menempel di jari-jari kita, kita tidak tahu. Oleh karenanya, untuk memburu keberkahan itu kita berusaha menghabiskan makanan itu sampai bagian-bagian terakhir yang menempel di piring, di sendok atau di jari-jari kita. Keberkahan adalah sesuatu yang sangat diharapkan bagi kaum muslimin. Apabila kita mendapat keberkahan dari suatu makanan, maka tentunya makanan tersebut akan berpengaruh di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita. Ketika kita mendapatkan keberkahan, maka akan berpengaruh dalam hidup kita, dalam ibadah kita dan lain-lainnya. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya berusaha untuk menghabiskan makanan agar bisa mendapatkan keberkahan makanan itu, meskipun sampai harus menjilatinya atau yul'iqoha, ya, maka atau dijilatkan kepada orang lain. Maksudnya adalah seperti antara suami dan istri. Nah, ini juga Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang keharmonisan di dalam berkeluarga. Nah, jadi semuanya sudah menikah bapak-bapaknya. Satu semua istrinya insyaallah. Baik. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang sikap romantis. Nah, jadi selama ini ya mohon maaf, ulun, orang terkadang romantisnya itu ketika ya di luar, ketika makan di restoran, di warung makan, dia saling suapan sama istrinya. Ya. Tetapi ternyata Rasulullah sudah jauh-jauh hari mengajarkan kita, sudah jauh-jauh beberapa abad yang lalu, tentang bagaimana ya seseorang bagaimana dia minta dijilatkan beliau, ya, minta dijilatkan kepada istri-istri beliau atau saling menjilatkan bekas makanan yang ada di tangan. Ya. Ini maksudnya berlaku antara suami istri. Ya. Di antara bentuk cinta dan kasih sayang suami istri adalah istri terkadang menjilat tangan suaminya atau suami menjilat tangan istrinya ketika akan mengakhiri makan dalam rangka memastikan semua makanan tidak ada yang terbuang atau sia-sia. Jadi ini berlaku untuk suami istri. Ya. Bukan berarti kalau kita makan berjamaah pakai nampal, ya kayak santri itu biasanya. Kemudian kita suruh kawan kita menjilatkan, bukan ya. Ya. Maka ini bisa ngamuk dia, bisa marah dia. Ente nggak sopan banget ente katanya. Kamu nggak punya rasa sopan. Ya, ini berlaku bagi untuk suami istri. Ya, berlaku untuk suami istri. Makna lain dari kalimat ini atau dia jilatkan kepada orang lain adalah antara ayah dan anak. Nah,
Nah, ini bisa ya antara ayah dan anak. Ya, terkadang anak itu dia pas makan mungkin masih celemotan tangannya, masih ini ya, nggak apa-apa, ya, sah-sah saja. Pian menjilati bekas tangan anak pian, sah-sah saja. Ini tidak mengapa dan diajarkan dalam Islam. Oleh karenanya jangan dengarkan perkataan sebagian orang yang merendahkan adab Nabi. Dalam masalah ini mereka mengatakan apa itu Islam kok adabnya buruk sampai menjilat jari-jari. Ini adalah perkataan yang menjijikan. Ini jangan sampai ya. Jadi sebenarnya ini tidak, kita nggak tahu ya. Bisa jadi ya tadi keberkahan itu ada di ketika menjilat itu ya, menjilat bekas yang ada di tangan. Dan juga bentuk rasa syukur kita kepada nikmat yang Allah telah berikan berupa nikmat makan. Pada hadis yang kedua kalau tidak salah pada pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwa kita harus melihat kepada orang yang ada di bawah kita untuk berkaitan masalah dunia. Nah, bisa jadi dengan kita menjilati yang sebutir dua butir nasi yang menempel di jari kita, kita menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak seseorang yang ada di luar sana untuk mencari sesuap nasi pun susah. Dan kalau kita pikirkan misalkan nempel di tangan ini banyak, bisa sisa nasi. Kalau kita 3 kali aja makan dalam sehari mungkin sudah dapat ada mungkin hampir 1 genggam atau mungkin ya berapa sendok lah. Kalau dikalikan berapa pekan, sebulan, mungkin sudah berapa piring yang nasi yang terbuang-buang ya. Ini kalau berkaitan nasi yang masih layak dimakan, yang masih bagus ya maksudnya. Beda kalau mungkin pian masak nasi ya, gosong ya, itu beda lagi ya. Atau mungkin sudah kelamaan di rice cooker, sudah nggak layak dimakan ya, itu masih bisa, mungkin masih maklum ya, itu maklum bisa dibuat nasi ayam atau yang lain. Intinya kita bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa makan, dan juga bentuk kita untuk menjauhi perbuatan mubadzir ya. Perbuatan mubadzir, dan tentunya mubadzir adalah perbuatannya syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu temannya syaitan. Maka kita diperintahkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syaitan. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari ulun pribadi, dan ulun mohon dimaafkan jika ada salah ucap atau salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.